lulusan kita adalah promotor dan pasca sarjana. Wah, sepertinya teman-teman rumah kita mungkin ada beberapa yang tidak tahu itu apa sih promotor, bagaimana kita bisa tahu promotornya siapa saja, dan apa tips dan trik agar kita bisa dilirik oleh promotor. Mungkin Dela bisa share kemarin bagaimana bisa akhirnya menentukan, oh Bapak ini saya mau daftar ke Bapak ini deh, gitu. Bagaimana kemarin mulainya mencari informasinya? Iya, jadi promotor itu adalah pembimbing kita dari S2 sampai S3 nanti, pembimbing pertama gitu ya. Dia yang akan nanti menilai kita dari proses pendaftaran sampai kuliah, sampai kita lulus. Jadi dia orang yang bertanggung jawab, orang yang menjadi orang tua kita dan sekaligus menjadi pembimbing di tempat kita kuliah. Nah, jadi promotor itu nanti kan pas kita daftar ada link website pendaftaran ya dari PMDSU-nya. Nah, di situ mereka akan list promotor yang lulus seleksi. Jadi kan sebelum Dikti itu menseleksi mahasiswa, mereka pertama akan menyeleksi universitas yang bisa menampung mahasiswa PMDSU. Jadi tiap tahun tuh nggak selamatan. Misalnya di batch 2 di Universitas Syahkuala itu ada slotnya, tapi pas di batch 3 saat saya daftar itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, jadi memang harus kita cek pertama universitasnya. Terus setelah misalnya nih yang kita pengen tuju buka universitasnya, kita cek promotornya. Nah, di situ mereka udah list promotornya siapa-siapa aja. Jadi yang ditampilkan di situ lengkap, bahkan sampai hobi promotornya, emailnya, terus publikasinya apa saja. Jadi banyaklah yang kita bisa tahu. Kenapa misalnya saya kepengen Bapak ini, saya kan bisa melihat dari publikasinya kan, dan itu maksudnya sesuai sama minat yang aku pengen, makanya memilih Bapaknya. Nah, cara menghubunginya itu bisa via email, semacam apa ya kalimatnya dalam tanda kutip kita kayak menjual diri kelebihan kita itu apa gitulah, walaupun dia nggak bilang nggak minta motivation letter ya, tapi pas di emailnya itu saya udah ngasih tahu, oh saya itu orang seperti apa, kenapa saya memilih beliau, kelebihan saya itu apa, terus dilampirkan beberapa berkas pendukung misalnya kayak CV, terus TOEFL dan juga publikasi gitu. Nah, cara menghubungi, jadi memang beberapa promotor itu kan lebih memilih mahasiswa di kampus dia ya, maksudnya daripada dia memilih mahasiswa dari kampus luar. Umumnya seperti itu. Jadi kan aku tuh udah mendaftar ke beberapa kan. Halo Tan, ya. Jadi kan aku tuh mendaftar ke beberapa promotor. Nah, beberapa itu nolak dengan alasan dia sudah mengambil mahasiswa dia dari S1 karena dia nggak mau ngambil resiko nih. Karena menuju dari S2 ke S3 itu ada syarat IPK-nya harus 3,75. Kalau misalnya IPK-nya nggak sampai, nanti kan akan terhenti di S2 saja. Jadi kebanyakan promotor itu takut mengambil resiko dari mahasiswa luar, sehingga mereka biasanya akan memilih mahasiswanya sendiri. Jadi kalau misalnya di kampus kita itu buka PMDSU, itu jauh lebih gampang daripada kita memilih kampus lain kayak gitu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, bisa antar pembimbing. Misalnya nih, pembimbing S1 aku itu kenal sama promotor aku, misalnya ya. Jadi dia bisa apa ya, bisa menghubungi beliau semacam penguat kalau kita akan bisa nih menjalani kuliahnya dengan baik kayak gitu. Terus yang ketiga itu yang cara aku lakuin. Jadi kan aku nggak kenal nih sama promotornya itu seperti apa. Terus memang nggak tahu sama sekali. Ya udah di email aja. Kayak semacam ngirim motivation letter aja sih kayak gitu. Terus nanti baru dibalas sama bapaknya, ditanya-tanya gitu. Oke, sangat jelas ya. Berarti kalau untuk promotor ini nanti kita akan bisa lihat namanya di website. Lalu untuk menghubunginya itu personal kita nanti via email. Di sana nanti baru kita bisa tahu apa sih syarat-syarat yang diberikan oleh promotor tersebut. Dan untuk memperbesar peluang, alangkah lebih baiknya jika kita mendaftar di tempat ketika kita S1 dulu, kuliah kampus yang benar. tapi tidak menutup kemungkinan kita akan bisa diterima di kampus lain, seperti contohnya Dela ya, Dela contoh nyata ya Del, bahkan dari background pendidikan sebelumnya pendidikan kalau tidak salah ya Dela ya. Iya, dulu pendidikan kimia,
tapi lanjutnya ke MIPA. Mungkin teman-teman rumah kita juga banyak bertanya-tanya nih, saya dari kampus swasta, bisa nggak saya mendaftar ini? Bisa. Jadi kan memang misalnya nih di tiap promotor itu kan mereka akan menerima beberapa mahasiswa, pasti akan ramai kan, bisa jadi puluhan gitu atau minimal belasan gitu. Nah, mereka pasti akan melihat mana yang paling terbaik di antara yang baik itu. Caranya memang ya memperbanyak memperkaya pengalaman, terus nilainya bagus. Misalnya nih, saya dulu sebenarnya syaratnya cuma 3,25, tapi waktu S1 saya IPK-nya lebih dari itu, kayak gitu, jauh lebih dari itu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor. Jadi dari banyak hal itu kita harus lebih. Misalnya dia nggak minta TOEFL ya, tapi saya ngirim aja TOEFL gitu. Terus kan nggak ada syarat publikasi, saya kirim aja. Jadi maksudnya saya ngirim berkas-berkas yang akan mendukung mendukung saya gitu, agar nilainya lebih aja di mata beliau. Pasti mereka tuh akan mengurutkan dari yang terbaik, baik gitu. Wah, jadi sebenarnya karena tidak ada regulasi khusus yang mensyaratkan seperti LPDP harus TOEFL segala macam. Kalau di sini yang penting bagaimana kita merebut hati si promotor ya. Iya, bener, random banget sih. Ya, bener. Tapi kalau begitu muncul lagi nih, mungkin sobat rumah kita yang kepikiran, oh enak juga nih beasiswa S2 langsung S3 gitu kan, dengan waktu yang fast track gitu. Lalu mungkin muncul pertanyaan, Kak, gimana sih etika yang sopan dan lalu agar kita tuh dilirik sama promotor, oke kita mau jual diri kita nih, tapi yang sopannya gimana ya? Karena kan beliau dosen begitu. Bagaimana kalau teman-teman ya? Benar. Kalau saya berkaca pada motivation letter, jadi pertama itu saya pasti akan memperkenalkan diri dulu, terus background saya itu apa, maksudnya hal-hal dasar ya, maksudnya umurnya berapa sekarang, terus dulu tuh di jurusan apa. Saya juga menjelaskan konsentrasi bidang penelitiannya apa. Mungkin yang menjadi alasan kenapa beliau memilih saya, karena walaupun saya pendidikan, tapi penelitiannya dulu tuh di MIPA kan. Jadi kan di FKIP itu kita boleh penelitian bidang pendidikan, boleh penelitian bidang kimia murni. Nah, waktu itu saya ngambil penelitian bidang kimia murni dan sudah ada publikasi. Mungkin kalau saya penelitiannya di bidang pendidikan saat itu agak kurang kurang tertarik di beliau karena kan ini MIPA gitu. Nah, setelah saya jelasin background, terus saya kaitkan sama beliau. Nah, saya kan bidangnya ini, Pak, sedangkan Bapak dari yang saya amati penelitiannya bidang ini. Jadi saya sangat tertarik kalau saya bisa menjadi bagian dari tim Bapak gitu. Jadi kayak apa ya? Kita pede-pede aja kayak seakan-akan kayak kita tuh akan cocok sama dia gitu. Kita akan bisa nih kerja sama beliau. Sih gitu ya. Iya. Jadi gitu. Secara garis besar ini juga memberikan tips pada teman-teman sekalian yang ingin mendaftar PMDS UNI, lebih baik mendaftar di promotor yang risetnya berkaitan dengan riset kita terlebih terdahulu gitu ya. Jadi promotor nanti bisa mempertimbangkan dan memperbesar peluang kita untuk lulus di beasiswa tersebut ya. Iya, betul. Soalnya gini, Tan, kan tiap promotor itu biasanya mereka akan punya proyek kan setiap tahun. Nah, kita kan mengerjakan proyek dia. Jadi kalau misalnya kita belum punya pengalaman di bidang itu atau misalnya jauh banget bidangnya dari itu kan pasti akan menyulitkan beliau begitu. Jadi memang cocoknya di yang dekat-dekat bidangnya atau memang yang sama persis kalau bisa. Ayo tunggu apa lagi nih PMDSU bagi mahasiswa yang sedang saat ini mungkin lagi menempuh pendidikan S1, siap-siap bentar lagi kira-kira bukanya di bulan apa ya, Del? Lebih baik merangkak dalam gelap daripada diam.